Paham? Yang kedua al-majnun, yaitu orang gila. Orang gila itu tidak boleh membeli sesuatu. Jadi Islam juga melarang. Tahu-tahu bawa uang banyak, orang gila. Jadi jual belinya tidak sah. Asobi, bolehkah membeli sesuatu yang tidak besar seperti gorengan atau permen atau yang lain? Boleh. Tapi kalau membeli barang berharga tidak boleh. Wasafihi, orang bodoh. Orang bodoh itu tidak boleh membeli sesuatu yang berharga. Takutnya nanti membeli sesuatu pasti dia dibodohin orang. Paham? Wal mubaddiri lil mali, dan orang-orang yang menghamburkan hartanya itu juga tidak boleh. Yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Wal muflisi, dan orang yang bangkrut itu juga tidak boleh jual beli barang berharga. Wong bangkrut kok iso tuku ngene, berarti bukan orang bangkrut, macak-macak jadi orang bangkrut. Alladzi irtakabathu, melihat pandangannya duyunun, apa hutang. Ya, jika orang muflis itu, orang bangkrut itu, ketika orang yang mempunyai hutang, dia punya hutang sama saya, beli barang berharga, maka dia tidak berhak untuk bertasarruf. Dicegah, lo saya bayar utangmu dhisik, baru boleh beli mobil. Kadang kayak gitu. Akhirnya orang yang menghutangi terus kapok aku dibujuki karo wong iku, akhirnya kan gelakno wong. Wal maridi, dan orang sakit. Yang terakhir wal maridi, dan orang sakit. Al makhawwafi, yang dikhawatirkan, alihi, atasnya, fima, di dalam apa-apa, zada, yang lebih yaitu ma ala sulusin, atas sepertiga. Maksudnya orang sakit itu yang dikhawatirkan tambah sakitnya tambah bertambah karena beli sesuatu, akhirnya seharusnya dibuat untuk pengobatan malah digunakan untuk membeli sesuatu. Akhirnya sakitnya tambah loro mati. Iya. Wal abdi, dan budak, alladzi lam yu'dan lah, budak yang tidak diberi izin fi tijaratihi, dalam perdagangan. Ternyata yang punya budak kan sekarang tidak ada. Akan tetapi kenapa itu disampaikan? Supaya tahu bahwasanya orang budak yang tidak diberikan izin daripada juragannya atau daripada pemiliknya, kon kalau tuku iki moro-moro tuku, itu maka jual belinya tidak sah, bertasarruf juga tidak sah. Bisa jadi uangnya itu hasil mencuri daripada uang daripada pemilik budak, nolong akhirnya. Paham? Gak iso iki kon ndodok iki tekon di paham? Fitijarati, dalam perdagangan. Wa tasarrufus sabiyyi, adapun tasarruf anak kecil, wal majnun, dan orang gila, wasafi, dan orang bodoh, ghairu sahih, itu tidak sah. Paham? Jadi tasarrufnya anak kecil, majnun, orang bodoh itu tidak sah. Tapi ketika beli barang yang semisal anak kecil dikasih uang 2.000 untuk beli OT-OT, itu beli permen, itu sah, tetap boleh. Ada yang mengatakan tetap boleh, diperbolehkan. Karena tidak barang berharga. Beli permen. Ini uang dari ayahnya. Oh iya wis. Kalau kasih uang 100.000. Nggak boleh. Siapa?
Suaranya apa? Dek, ngaji sampean? Oh, suara antar. Wa tasarruful muflis, adapun tasarrufnya orang yang bangkrut, yasihu itu sah. Jual belinya orang yang bangkrut itu masih tetap sah. Fi dhimmatin, dalam tanggungannya. Duna ayani malihi, bukan yang berkenaan dengan hartanya. Paham? Ono wong bangkrut, tapi saya tuku barang, tapi tidak dalam tanggungannya, itu masih boleh. Tapi kalau dalam tanggungannya itu tidak boleh. Paham? Duna ayani malihi, bukan yang berkenaan dengan hartanya. Paham? Wa tasarruful maridi, adapun tasarrufnya orang sakit. Nah, masih diperbolehkan di sini. Fima, di dalam hartanya, zada yang lebih apa itu harta, ala sulusin, atas seperti tiga, mauqufun itu dihentikan. Jadi nggak boleh menghabiskan separuh, nggak boleh, karena dia juga membutuhkan untuk berobat. Misalnya hartanya 100%, terus kemudian dia beli mobil, beli sawah, beli ini. Ketika sakitnya gimana? Kambuh gimana untuk mengobatinya? Paham nggak? Padahal dia sedang sakit atau sekarat. Dia membutuhkan infus, dia membutuhkan operasi. Saya sempat mikir mau mobil, ambek tanah, ambek rumah. Dia mati. Paham? Makanya dilarang. Tapi jual beli boleh, tapi sepertiga. Paham? Tidak separuh atau 1/7 atau 75%, itu tidak boleh. Tapi hanya 25% atau 1,5% ya boleh-boleh saja. Kalau seandainya dia biasanya ngapunten, kok seneng beli masih sakit tuh, ternyata seneng, kebiasaannya beli apa, misalnya beli baju atau beli sarung, ternyata beli sarung itu punya kebiasaan baik. Contoh, ada orang itu sakit tapi masih suka memberikan orang, itu masih banyak di tanah Jawa ini, banyak sakit itu masih mikirkan orang, itu banyak. Contoh misalnya, kirim mono nasi kotak, padahal dia sendiri masih sakit, tapi dia masih mikirkan orang itu banyak. Karena keikhlasannya itu hingga akhirnya Allah memberikan apa, dia bisa sembuh. Masih banyak. Ada dulu orang di Pasuruan itu, dia seharusnya dipotong, kena kanker payudara. Tapi berhubung dia ini loman itu orangnya itu suka memberi. Jadi beli beras, kasihkan orang, beli beras, sakit tuh malah memikirkan orang, kasihkan orang, sampai di rumahnya itu kosong. Tapi kalau beli lagi dia bisa, gitu loh. Mana yang itu dicari, itu kirim mono. Sampai ada juga yang di Madura itu, ada orang sakit, masih tetap bantu masjid, masih ini. Butuh apa dia di sana, masih yang diingat adalah amalnya. Barangkali ini nanti bisa jadi amal saya, malah sembuh. Ada juga orang Cina di Pasuruan dipanggil itu, divonis seminggu lagi meninggal. Orang Cina, akhirnya dia beli apa? Peti mati. Beli peti mati. Padahal siap-siap mati. Padahal peti mati itu
Kalau dipikir-pikir ya hampir separuh lah daripada dia yang miliki. Tapi dia beli peti mati ditaruh depan rumah. Itu udah mati-mati sampai sekarang. Dan itu ada. Maknanya boleh di atas 1/3, tidak boleh separuh, tidak boleh 75%, apalagi 75% nggak boleh, paham? Tapi untuk itu yang boleh-boleh saja. Ala ijazazil warasati, atas izin ahli waris. Ketika dia sudah sakitnya parah, dia harus tetap izin. Nah, ini memang hartanya orang tua, ini hartanya saya misalnya jadi orang tua. Tapi saya minta izin. Nah, uang ini saya tasarufkan ke pondok. Saya ini, atau ke masjid untuk ini. Oh iya, enggak apa-apa, Pak. Ya enggak apa-apa, Bu. Nah, harus minta izin. Paham? Min ba'dihi, dari setelahnya. Wa tasarruful abdi, adapun tasarrufnya budak. Yakunu, apa itu budak tersebut, fi zimmatihi, dalam tanggungannya, yutba'u bihi, ditagih siapa dia, ba'da idkihi, setelah merdekanya dia. Ketika dia dalam tanggungan pemiliknya, dia tidak boleh. Ketika sudah ternyata dia sudah diperbolehkan atau sudah dibebaskan daripada pemiliknya, maka jual belinya sah. Paham? Gini, sekarang tidak boleh, besok ternyata kata pemiliknya, wes kontak kemerdekaan mas ini. Lah ternyata dia itu punya tanggungan gini. Loh, saya dulu tuh pernah pesen ini misalnya, pesen mobil. Tinggal ngelunasi atau tinggal mau bayar. Terus ternyata dikasih uang sama pemilik. Ini uang, terserah kamu. Dan dibelikan untuk mobil, bisa, rumah bisa. Itu sama dengan dulu ceritanya sahabat Bilal. Sahabat Bilal dulu waktu itu masih dalam tanggungan budaknya, hingga akhirnya disiksa di padang pasir. Ahad. Mau beli apa-apa sampai gak dikasih makan sehari penuh, sampai mulutnya kering. Ia bertauhid terus. Akhirnya sahabat Kanjeng Nabi, mertuanya Kanjeng Nabi, Abu Bakar Siddiq, melirik, kasihan. Akhirnya dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, dikasih uang penuh oleh Sayyidina Abu Bakar ini buat untuk kehidupan sehari-hari. Dan dari situlah Sayyidina Bilal bisa membeli sesuatu. Akhirnya bisa membeli makanan, bisa membeli kebutuhan, bisa membeli, hingga akhirnya nikah juga. Itu uang daripada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar orang yang paling loman. Ketika lihat Bilal ini uang buat kamu, buat nikah, buat beli rumah, sampai bisa kayak gitu. Itu kehebatan daripada mertuanya Kanjeng Nabi. Nah itu. Makanya sampai Kanjeng Nabi bilang ini, barang siapa yang pagi-pagi sudah bersedekah, sahabat semuanya ngacung. Tapi yang ditanya pertama kali sahabat Abu Bakar, kamu sudah bersedekah? Alhamdulillah Kanjeng Nabi. Terus Sayyidina Umar, kamu sudah sedekah berapa? Separuhnya masih ada buat dagangan. Yang sahabat Utsman 1/4. Sayyidina Ali, ya sebagian daripada harta saya mau dibuat untuk makan aja, pas-pasan Kanjeng Nabi. Mantunya Kanjeng Nabi kan, pas-pasan. Yang ada dimakan, yang nggak ada ya nggak dimakan itu. Lah Sayyidina Abu Bakar, akhirnya Sayyidina Umar tahu bahwasanya Sayyidina Abu Bakar itu orang yang loman dan orang yang pintar di dalam perdagangan, dalam urusan akhirat. Para ditanya, mana harta-harta?
apa gitu sudah saya infakkan semua. Saya tidak bisa seperti kayak Sayyidina Abu Bakar. Nah, itu cerita itu kita ambil bahwasanya Sayyidina Abu Bakar orang yang lemah. Yang kedua, ketika orang budak itu sudah diperdagangkan daripada pemiliknya, maka dia boleh berjualan, boleh membeli sesuatu karena sudah dalam keadaan merdeka. Paham? Sadaqallahul azim. Ya Rabbana